Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan MATLAB dasar atau diperuntukkan untuk pemula, serta mengetahui tools-tools apa saja yang ada di dalam MATLAB itu dan mengetahui operasi apa saja yang bisa kita gunakan menggunakan MATLAB. Sebelum masuk ke dalam software MATLAB itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari MATLAB. Nah, MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Dia ini dibuat oleh suatu perusahaan bernama MathWorks yang merupakan suatu bahasa pemrograman dalam bidang komputasi dengan kemampuan tinggi. Nah, biasanya MATLAB ini diperuntukkan di bidang matematika dan komputasi, pembentukan algoritma, pemodelan dan simulasi, atau bisa juga untuk membuat suatu pemodelan sinyal, pembuatan prototipe, karena MATLAB ini bisa diintegrasikan gitu ya dengan sistem eksternal seperti microcontroller. Lalu bisa juga digunakan untuk menganalisis data, eksplorasi, visualisasi atau image processing, lalu membuat suatu grafik keilmuan dan bidang rekayasa. Lalu saya akan menjelaskan tools dasar yang ada di dalam MATLAB. Jadi saat kita membuka halaman awal dari software MATLAB ini, kita akan langsung dihadapkan dengan command window. Nah, command window ini berfungsi untuk menuliskan perintah pada program. Jadi, command window ini berfungsi untuk menuliskan source code atau script-script yang kita buat di dalam suatu MATLAB ini. Lalu yang kedua itu ada workspace, digunakan untuk mengeksplorasi data yang dibuat atau diimport dari file lain. Mudahnya kalau workspace ini berfungsi untuk menyimpan atau memunculkan variabel-variabel yang sudah kita buat atau kita masukkan di dalam command window. Jadi nanti variabel itu akan tersimpan atau muncul di bagian workspace ini. Lalu selanjutnya adalah command history. Command history digunakan untuk melihat atau menjalankan kembali perintah yang pernah digunakan sebelumnya pada command line atau command window. Jadi software MATLAB ini memiliki kemudahan, salah satunya yaitu ada fitur bernama command history. Jadi apabila kita sudah membuat suatu script atau perintah, itu script dan perintah kita akan otomatis tersimpan di command history ini. Jadi bisa lebih memudahkan kita apabila kita lupa gitu atau mencari script yang sudah kita gunakan sebelumnya untuk digunakan kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel dalam MATLAB. Nah, MATLAB ini memiliki dua jenis tipe data, yaitu numerik dan string, di mana numerik itu merupakan variabel yang berbentuk angka, sedangkan string itu merupakan variabel yang berbentuk huruf. Lalu yang kedua, setiap variabel disimpan dalam bentuk matriks. Jadi MATLAB ini memang berbasis matriks ya, data-data yang sudah kita inputkan di dalamnya itu nantinya akan diolah menjadi suatu bentuk matriks. Makanya MATLAB disebut Matrix Laboratory. Selanjutnya penggunaan variabel tidak perlu dideklarasi terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, semua variabel ditulis dalam layer command window pada prompt dengan simbol seperti ini. Nah, kita akan membuka file atau software MATLAB. Nah, ini merupakan tampilan dari software MATLAB. Di sini ada beberapa jendela saat kita membuka MATLAB untuk pertama kalinya. Yang di atas ini adalah menu. Jadi di dalam MATLAB, di sini saya menggunakan MATLAB dengan versi 2018, di mana ada 3 menu di sini. Yang pertama itu ada menu home, plot, lalu apps. Nah, di sini menu plot berfungsi untuk atau menu plot ini berisi tools-tools untuk membuat plot atau variabel-variabel di workspace. Namun menurut saya menu ini jarang ya digunakan. Mungkin
digunakan untuk membuat suatu pemodelan seperti bar atau plot-plot yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah menu APPS. Menu APPS ini berisi APPS yang diinstal pada MATLAB, termasuk menambahkan dan menghapus APPS. Lalu kita kembali ke menu Home. Di dalam menu Home ini tentunya terdiri dari berbagai macam tools. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa tools yang sering digunakan di dalam MATLAB itu sendiri. Yang pertama ini ada tools new. Jadi di tools new ini berfungsi untuk membuat suatu dokumen baru atau biasa disebut script baru gitu. Di sini juga ada berbagai macam bentuk atau ekstensi file yang dapat kita buat menggunakan MATLAB. Seperti di bawah ini. Lalu tools yang kedua yang sering digunakan yaitu open, berfungsi untuk membuka file atau program yang akan kita jalankan di MATLAB. Selanjutnya adalah tools run and time. Jadi tools ini berfungsi untuk menjalankan suatu program. Namun program MATLAB tersebut harus dengan file berekstensi M atau biasa disebut dengan M-file, baru bisa kita running atau kita jalankan. Lalu di sini ada bagian help, jadi apabila kita memerlukan suatu informasi yang kita tidak ketahui gitu, kita bisa melihatnya di bagian sini. Atau kita juga bisa menulis help. Lalu kita menulis script yang kita tidak tahu itu berfungsi untuk apa. Misal C kalau di MATLAB. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi MATLAB ini akan memberikan suatu bantuan. Selanjutnya di samping help ini ada add-ons. Dengan tools ini kita itu dapat mengintegrasikan program yang sudah kita buat di MATLAB dengan program eksternal. Nah, apa saja sih yang bisa kita integrasikan antara program MATLAB kita dengan program eksternal? Kita tunggu dulu. Terus, nah di sini banyak sekali ya ekstensi sistem eksternal yang dapat kita gunakan. Contoh di sini kita bisa mengintegrasikan sistem kita dengan Arduino hardware atau Simulink support, bahkan USB webcam. Kita juga bisa mengintegrasikan program kita dengan Raspberry Pi. Caranya itu kita harus memilih sistem eksternal yang ingin kita integrasikan, lalu harus kita install terlebih dahulu. Kita juga dapat menginstal tambahan add-ons ini lebih dari satu. Misalnya kita ingin mengintegrasikan si USB webcam dengan Arduino. Jadi kita harus menginstal dua sistem eksternal tersebut di dalam MATLAB. Lalu di bagian sini kita melihat command window. Command window ini berfungsi untuk membuat serta menjalankan script atau perintah yang sudah kita buat. Nah, jadi script atau perintah yang kita buat itu bisa kita tulis di bagian command window ini dengan simbol yang tadi sudah saya jelaskan, diawali dengan simbol seperti ini. Lalu di bagian kanan ini ada workspace, berfungsi untuk menyimpan atau memunculkan hasil variabel-variabel yang digunakan atau yang sudah kita tulis di bagian command window ini. Nantinya akan muncul dan tersimpan di bagian workspace ini. Selanjutnya di bagian kiri ada current folder. Current folder ini menunjukkan folder apa yang sedang kita buka atau direktori mana yang sedang kita buka saat kita menjalankan suatu program. Lalu langsung saja di sini saya pertama-tama akan menjelaskan operasi dasar yang dapat digunakan di software ini. Nah, jadi di sini sudah saya rangkum beberapa simbol atau operasi fungsi matematika sederhana yang sering digunakan menggunakan software MATLAB.
Yang pertama, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, logaritma, bilangan eksponen, akar kuadrat, dan masih banyak lainnya. Kita juga bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti sin kostan, inverse, matriks inverse, seperti itu ya. Namun di sini saya hanya menampilkan beberapa fungsi saja yang sering digunakan. Selanjutnya kita akan balik ke MATLAB-nya. Kita akan coba. Jadi setiap kita masuk ke dalam MATLAB, kita itu bisa menuliskan skrip di dalam command window atau di dalam file berekstensi M. Nanti akan saya jelaskan perbedaannya apa. Sekarang mungkin kita di bagian command window dulu. Misal kita memasukkan angka 3. Nah, angka kita otomatis muncul di dalam workspace ini dengan name-nya beserta value-nya. Lalu kita juga bisa membuat suatu variabel. Misal kita membuat variabel A. Nah, variabel kita secara otomatis akan tersimpan di workspace ini. Misal variabel B, C. Nah, kita juga bisa membuat suatu fungsi atau operasi matematika sederhana ya. Contohnya, misal kita membuat variabel E, yaitu merupakan hasil penjumlahan dari A tambah B. Nah, jadi terlihat ya di sini, hasil dari variabel E itu merupakan penjumlahan dari A ditambah dengan B. Hasilnya itu juga sesuai gitu ya dengan nilai yang sudah kita masukkan sebelumnya. Contoh lain, misal B minus A atau X dikali B atau Y, misal A dibagi B, atau bisa juga perpangkatan, misal A simbol pangkat kuadrat. Nah, seperti ini. Ini hasilnya sudah sesuai ya. Jadi memang fungsi dari MATLAB itu bisa digunakan untuk perhitungan atau operasi matematika. Lalu misal kita hanya ketik A, muncul nilai dari si variabel A itu sendiri. D, P, sesuai ya dengan apa yang sudah tersimpan di dalam workspace. Nah, namun MATLAB ini memiliki beberapa kekurangan. Akan saya jelaskan. Nah, jadi MATLAB ini bersifat case sensitif. Jadi, misal huruf A besar dan A kecil merupakan dua variabel yang berbeda. Jadi, apabila kita memasukkan variabel yang berbeda, misal di sini kan sudah ada variabel A, kita memasukkan variabel A, masukkan 5. Nah, dia akan terbaca dua variabel, bukan hanya satu variabel. Jadi MATLAB itu bersifat case sensitif. Jadi apa yang kita tulis di bagian script atau perintah ini harus benar-benar memperhatikan besar kecilnya huruf gitu ya. Bahkan juga peletakan koma, spasi, dan titik koma di belakang. Itu harus sangat diperhatikan kalau di MATLAB. Karena biasanya sering menimbulkan error sistem. Nah, contoh lain, kita ingin masukkan variabel B lagi, tapi dengan nilai 7. Nah, di sini akan berbeda. Jadi di MATLAB ini akan mengikuti variabel baru yang baru kita masukkan. Jadi setiap kita memasukkan variabel baru, nilai yang ada di workspace ini akan otomatis terganti. Nah, setelah kita membuat operasi-operasi matematika yang ada di MATLAB ini kan sangat panjang ya. Misalkan kalau kita teruskan atau membuat suatu program,
Dan apabila kita membuat program di bagian command window ini, nantinya saat kita close itu tidak akan tersimpan. Nah, cara agar file atau program kita tersimpan, kita harus membuat suatu file yang berekstensi M atau biasa disebut dengan mfile. Jadi mfile ini merupakan suatu file yang ada di MATLAB, digunakan untuk mengetikkan deretan perintah atau script yang ada di text file. Jadi apabila kita menggunakan si file berekstensi M ini, nantinya program atau script yang sudah kita buat itu bisa kita jalankan kembali atau bisa disimpan. Dan kita jalankan menggunakan tools run and time ini. Nah, bagaimana sih cara menghapus script-script yang sudah kita buat sebelumnya? Di atas ini kan banyak kan. Caranya itu adalah kita ketikkan CLC. Nah, CLC ini berfungsi untuk menghapus script atau perintah yang sudah kita buat di command window. Lalu kita juga bisa menghapus variabel-variabel yang ada di dalam workspace ini. Caranya yaitu kita mengetikkan clear. Nah, dia akan terhapus semua yang ada di bagian workspace ini. Dan apabila kita melakukan kesalahan, contohnya kita kepencet atau salah menuliskan clear ini gitu ya di dalam command window, akan secara otomatis variabel kita akan terhapus. Maka dari itu dianjurkan apabila kita membuat suatu program itu menggunakan file dengan ekstensi M. Caranya kita ke tools new lalu pilih yang script. Nah, di sini sudah muncul. Kita save dulu saja. Bisa kita namakan tutorial MATLAB. Oh iya, saya ingin memberitahu saat kita merename suatu nama file, sebaiknya kita menggunakan underscore, bukan spasi kalau di dalam MATLAB. Jadi lebih baik menggunakan underscore seperti ini. Nah, lalu kita save. Misal kita membuat variabel baru A3, B2, lalu misal C5. Nah, saat kita menuliskan script atau perintah yang ada di teks ini, di mfile, dia tidak akan muncul di workspace. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Caranya kita run dulu. Baru dia akan muncul di bagian workspace untuk variabelnya. Dan juga akan muncul di bagian command window. Nah, lalu apabila kita memiliki kasus seperti ini, misal kita salah memasukkan variabel yang harusnya, misal kita membuat variabel E yang harusnya kita masukkan di bagian teks ini, kita salah nih memasukkan di bagian command prompt. Contoh, kita memasukkan variabel baru E yang harusnya kita masukkan di bagian sini, tapi ternyata dia muncul di bagian workspace-nya. Saat kita running, dia tetap muncul, padahal dia tidak ada nih di program yang sudah kita buat ini. Nah, ini tentu sangat krusial dan cukup membahayakan apabila kita membuat suatu program, apalagi kalau programnya itu sudah panjang atau banyak. Nah, caranya itu apabila kita ingin membuat suatu program atau script di dalam MATLAB, di bagian halaman awal kita harus mengetikkan clear. Nah, fungsi dari clear ini apa sih? Fungsi dari clear ini berfungsi untuk apabila kita salah menginputkan variabel, contohnya di sini tadi kita baru saja menginputkan variabel E gitu ya, yang ternyata masuk ke dalam workspace. Saat kita running program ini, dia akan otomatis mengikuti script yang sudah kita buat di
M-file ini. Jadi dia tidak akan lagi mengikuti variabel yang salah kita inputkan di dalam command window. Jadi dia akan tetap mengikuti script yang kita buat di sini. Jangan lupa juga menambahkan CLC di bawahnya. Nah, lalu saya nggak mau nih ada variabel-variabel yang panjang di command window. Gimana caranya biar dia itu nggak usah muncul di bagian command window-nya? Caranya itu kita memberikan simbol titik koma di bagian belakang. Apabila kita running, dia akan hilang, nggak akan muncul maksudnya. Jadi ini lebih memudahkan kita gitu ya, apabila nanti source code kita atau script kita sudah panjang. Jadi akan enak juga dilihat, karena kita hanya akan memunculkan notifikasi-notifikasi yang penting saja di bagian command window-nya. Misal kita membuat variabel baru di sini, D sama dengan 10, D sama dengan hasil perkalian dari A kali B ditambah C. Nah, saat kita run, dia akan menunjukkan variabel D, yaitu bernilai 11. Sudah sesuai ya dengan apa yang kita inputkan pada variabel sebelumnya. Dan di sini juga hanya menampilkan variabel D, karena dia tidak diberi simbol titik koma di bagian belakangnya. Selanjutnya, kita kembali ke materi. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi dasar yang ada di dalam MATLAB. Yang pertama tadi yang sudah kita implementasi, yaitu CLC, berfungsi untuk menghapus perintah di command window. Lalu ada clear, menghilangkan semua variabel dari memori. Lalu ada whos, help, function, break, pause, dan sebagainya. Ini merupakan fungsi-fungsi dasar yang sering digunakan di dalam MATLAB. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi matriks yang ada di dalam MATLAB. Selain bisa digunakan untuk perhitungan matematika, kita juga bisa menggunakan operasi matriks gitu di dalam MATLAB. Jadi variabel yang ada di dalam MATLAB disimpan dalam bentuk matriks. Poin pertama, matriks dalam MATLAB pasti diawali dan diakhiri dengan kurung siku atau simbol seperti ini ya. Lalu kolom matriks, kolom itu yang bagian ini. Perintah untuk kolom matriks pada MATLAB yaitu berupa spasi pada command window. Sedangkan apabila kita ingin mengatur baris matriks, perintah untuk baris matriks pada MATLAB yaitu berupa titik koma. Jadi apabila kita memasukkan fungsi seperti ini, titik koma, jadi dia ini akan berbentuk baris, bukan kolom. Sedangkan apabila kita memasukkan spasi, dia akan berbentuk kolom. Dan apabila kita mengintegrasikan keduanya gitu ya, misalkan ini kan spasi, ada titik komanya, dia akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan dalam menulis perintah di M-file. Yang pertama, huruf besar dan huruf kecil harus dibedakan di dalam MATLAB. Karena MATLAB itu sifatnya itu case sensitif, jadi besar kecilnya huruf itu harus diperhatikan. Bahkan penggunaan titik koma yang ada di belakang juga sangat berpengaruh ya pada program kita nantinya. Sedangkan yang kedua, apabila terdapat nama variabel yang lama yang sama dengan nama variabel baru, maka MATLAB akan secara otomatis menghapus variabel lama tersebut dengan variabel baru yang dibuat. Jadi MATLAB itu akan membaca variabel yang terbaru yang baru kita buat. Yang ketiga, nama file M tidak boleh sama dengan nama variabel pada MATLAB. Jadi apabila kita menyimpan script atau program kita itu tidak boleh menyantumkan nama yang sama dengan variabel yang sudah kita tulis di script tersebut. Karena
hal itu bisa menyebabkan error saat kita mau merun program tersebut. Lalu yang terakhir, pastikan saat memberi nama file untuk menghindari spasi, kita dapat menggunakan simbol underscore dalam penamaan file. Selanjutnya kita akan coba membuat operasi matriks di MATLAB. Ini kita clear CLC. Nah, di sini kita akan mencoba membuat suatu operasi matriks. Misal kita memiliki variabel M di mana matriksnya itu 1, 2, 3, lalu ada titik koma, 4, 5, 6, lalu kita membuat matriks N, yaitu misal lalu kita run dulu ya. Nah, dia matriksnya akan tersimpan di dalam value ini, matriks M dan matriks N. Kita bisa juga menambahkan variabel baru, yaitu hasil penjumlahan matriks M dan matriks N. Kita run. Nah, ini merupakan penjumlahan dari kedua matriks ini. Seperti itu. Lalu contoh lain, kita akan memasukkan matriks yaitu N sama dengan 2, 5, 6 misal. Tiga, 4. Nah, nantinya bentuk matriksnya itu akan seperti ini. Karena titik koma itu tadinya kan mengidentifikasi untuk matriksnya itu berbentuk suatu kolom ya, baris. Kalau misal M-nya 3 spasi 4 spasi 5, maka matriks kita akan seperti ini, berbentuk kolom. Apabila kita ingin mengintegrasikan gitu ya antara spasi dengan itu, misal kita ini 6, 7, 8, 9 taran, maka matriksnya akan seperti ini. Nah, berikut tadi merupakan operasi matriks yang bisa digunakan atau bisa kita implementasikan menggunakan software MATLAB ini. Sebenarnya ini hanya dasar gitu ya, operasi matriks dasar yang dapat kita lakukan menggunakan MATLAB. Kita juga bisa menggunakan program-program yang jauh lebih rumit lagi menggunakan ekstensi itu, tapi setidaknya kita mengetahui dasar-dasar dari penggunaan operasi matriks dan matematika di MATLAB. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai GUI pada MATLAB. Nah, GUI itu apa sih? GUI itu merupakan suatu graphical user interface. Merupakan suatu interface yang dibangun dengan objek grafik seperti tombol, kotak, panel, teks, slider, dan menu agar mudah dipelajari dan digunakan khalayak orang. Jadi fungsi GUI itu untuk membuat suatu user interface gitu ya, apabila kita membuat suatu program agar mudah digunakan oleh banyak orang. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai aturan penulisan perintah pada MATLAB. Nah, biasanya apabila kita sudah membuat script yang berada di MATLAB, akan ada beberapa perbedaan warna teks di dalamnya. Yang pertama itu ada warna hijau,
Warna hijau di sini menunjukkan suatu komen atau komentar. Jadi teks yang berwarna hijau ini tidak akan mempengaruhi program kita gitu. Tidak akan dijalankan gitu ya saat kita merun program yang kita buat. Lalu selanjutnya ada teks yang berwarna hitam. Seperti ini. Nah, teks ini merupakan fungsi. Bisa dari CLC, di DISP, dan lain-lain, atau variabel yang sudah kita buat di dalam MATLAB. Jadi bisa dibilang ini merupakan suatu bentuk script source code gitu ya, yang kita buat di dalam MATLAB. Lalu ada juga script yang berwarna ungu atau merah, menunjukkan pernyataan yang ingin ditampilkan ketika program dijalankan. Biasanya warna ini akan muncul untuk perintah yang dituliskan dengan diapit oleh tanda apostrof atau biasa disebut dengan petik 1 di bagian atas. Lalu ada teks yang berwarna hijau. Teks ini menunjukkan fungsi dalam MATLAB yang mempunyai pasangan, misalnya fungsi for dengan n, lalu while n, if else n, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan mencoba membuat suatu GUI sederhana yang ada di MATLAB. Pertama-tama kita membersihkan command window dulu. Kita ketikkan